Ya, saat ini Mas Sandi harus kemudian menjawab Mas, ini klaimnya katanya tidak masuk akal, alasan ini kemudian dibangun swadaya dari nelayan-nelayan mana dan juga apakah ini untuk abrasi seperti apa, tidak masuk akal Mas Sandi, kata para nelayan, Pak Khalid, Pak Heru dan juga kawan-kawan. Langsung Mas. Monggo silakan. Baik, eh, terima kasih Kang Khalid atas pertanyaan dan segala macamnya. Tentu di alam yang demokrasi ini yang kita perjuangkan sama-sama bicara soal demokrasi ini tentu sangat dihargai apapun pendapatnya. Kita sepakat itu. Sebelum kita bicara soal masuk akal atau tidak, saya pun perlu bicara soal bahwa tidak masuk akal juga kalau saya dibilang penanggung jawab pembangunan pagar tersebut. Bahwa kemudian saya muncul dan sampai dengan saat ini duduk di sini, tentu itu dari peristiwa ke peristiwa, gitu. Nah, saya ini basicnya mahasiswa, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya juga berorganisasi di luar dari organisasi internal kampus begitu kira-kira. Lalu kemudian saya asli warga Sukadiri Kabupaten Tangerang, Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, desanya Buaran Jati. Jadi agak ke pesisir dikit lah. Tapi tahu betul persoalan masyarakat, insya Allah tahu juga betul persoalan kesejahteraan, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Nah, lalu kita melihat berita yang kemudian tersebar masif soal pagar misterius. Kita lihat situasi nasionalnya, lalu kemudian tentu situasi nasional berdasarkan pisau analisa tersebut, ini akan berkaitan dengan situasi lokal yang ada di tempat kelahiran saya. Barang ini proxy war nih. Gitu. Barang ini proxy war, maksudnya apa ini? Isu-isu ini proxy war diciptakan bukan untuk kesejahteraan nelayan itu sendiri. Lalu kemudian jaringan, saya juga perlu jawab bahwa jaringan rakyat Pantura ini juga sudah lama. Tidak ada tadi kaitannya dengan orang tua saya Kang Khalid. Saya menganggap beliau sebagai orang tua saya sendiri. Dengan tadi yang beliau sebutkan. Tidak ada, saya punya simpul-simpul di setiap desa dan segala macam. Namun belum memang nelayan. Nah lalu saat peristiwa itu muncul, barulah kemudian kita bertemu dengan para nelayan dari simpul-simpul yang kita punya. Lalu kemudian kalau ada yang tidak sepakat, ada yang sepakat dan segala macam, ya itu sah-sah saja. Kapasitas saya di situ sebagai mahasiswa yang kuliah di kota, tidak ingin membiarkan kampung halaman saya diobrak-abrik begitu saja, clear sampai situ. Lalu kemudian akhirnya saya bicara melalui konferensi pers, tidak ada satu kata pun saya bilang, saya tidak menyebutkan satu kata pun bahwa saya sebagai penanggung jawab itu clear, ada videonya. Lalu saya bilang, saya miris dalam konversi itu kira-kira begitu ya, saya miris di alam demokrasi yang kita perjuangkan sama-sama dengan darah, air mata, bahkan nyawa sampai dengan hari ini, tapi kemudian sudah membabi buta framing-framing yang dilakukan oleh media-media ini. Sampai media-media besar pun yang dulunya saya percaya banget, Bang, bilang saya penanggung jawabnya. Tidak ada padahal di dalam konversi itu. Sebentar Mas Andi, narasinya mungkin bisa diputar karena hampir di seluruh media, ini media yang firm ya, media bukan media abal-abal, menyatakan bahwa iya betul JRP yang bertanggung jawab, yang mengaku memasang ini merupakan swadaya masyarakat nelayan setempat. Koreksi Mas kalau salah Mas, supaya ini tidak jadi hoax. Saya tidak tahu ya cara kemudian media ini bisa begitu segala macam. Yang jelas kan patokannya harusnya pada statement, pada doorstop. Kalau konvers ya konversnya, segala macam kan seperti itu. Saya ingat betul, bahkan saya putar berkali-kali videonya, tidak ada saya menyebutkan hal seperti itu. Kapasitas saya adalah meluruskan informasi. Kalau tadi katanya ada setengah PA, bahwa Tuhan menciptakan makhluk berpasang-pasangan, ada baik, ada buruk. Tidak boleh juga kita bilang ini baik, baik terus. Tidak boleh juga kita bilang buruk, buruk terus.
Lalu kami melakukan random sampling. Sebelum kita masuk pada konvers, kita lakukan tuh random sampling. Ada berapa nelayan yang ditanyai, Mas? Oh, masyarakat bukan hanya nelayan. Masyarakat ada Begitu. berapa banyak? Ya kalau masyarakat di pesisir itu berjuta-juta ya. Ada berapa desa berarti? Oh. Yang random sampling itu tadi kan? Ya tersebar di beberapa desa, tentu tidak sampai ke Pontang. Oke. Karena belum sampai sana begitu kira-kira. Boleh disebutkan, Mas, nama desanya, Mas? Agar kita Misalnya, paham nih nelayan mana. Di desa Karangserang, Oke. lalu di desa Keronjo juga ada. Nelayan juga kan bukan 1-2 orang, banyak. Ada pro ada kontra, ya sok-sok mangga. Lalu ada di desa Kohot dan segala macam. Oke. Lalu ada berapa? Ya kira-kira ada 100 sampai 150 orang lah kita melakukan random sampling. Itu tidak sampai ke desa Pak Holid dan Pak Heru ya? Pak Holid itu kan di Pontang setahu saya. Tidak ya berarti ya? Oh iya, Oke. tidak. Nah lalu kemudian saya bilang dalam random sampling tersebut ya kita tanya tentang eksistensi objek tersebut. Gitu. Ada yang jawab tahu, ada yang jawab tidak dan segala macam. Lalu ada yang menjawab, saya tanya ini dari mana, kan tidak mungkin seperti kisah-kisah Candi Prambanan yang dibangun oleh segala macam, tidak mungkin kan tiba-tiba ada. Lalu oh swadaya masyarakat dan segala macam. Oh swadaya ya, saya pikir lagi, lalu bisa jadi juga swadaya, kan seperti itu. Karena di negeri ini dalam membeli pesawat pertama di negeri ini juga swadaya setahu saya di Aceh. Begitu Berarti kira-kira. yang diajukan Mas Sandi ke nelayan dan juga masyarakat, pertanyaannya sifatnya tertutup, hanya iya tidak? Atau ada juga pertanyaan terbuka yang kalian mendukung nggak dengan adanya pagar laut ini? Saya nggak sampai situ. Oke. Karena framingnya pagar ini misterius dan segala macam. Tahu atau tidak, sumbernya dari mana, kan itu aja kira-kira. Tapi clear itu dijelaskan oleh para nelayan yang Anda tanyai bahwa ini adalah swadaya. Pakai Masyarakat uang ya? kami sendiri. Masyarakat. Oke. Masyarakat. Oke. Ada juga dari sebagian mereka yang nelayan kan? Ya ada, Oke. itu kita juga ada. Ada juga organisasiran kita yang nelayan ada juga. Jadi ya inilah dalam demokrasi gitu yang kita cintai sama-sama. Lalu kemudian ya random sampling. Kalau bayangan kita kayak ini loh, apa survei pemilu dan segala macam, tidak ada juga tuh nama-namanya. Saya juga tidak tahu ketika saya bertanya, saya tidak berhak dong menghakim yang menjawab. Misalnya, kamu tahu nggak ini eksistensi objek tersebut? Ah bohong lu, kan gitu nggak mungkin saya begitu kan. Kamu tahu nggak ini dan segala macam, nggak mungkin. Sebentar Mas Sandi, kita harus konfirmasi ke Pak Heru kalau versinya Mas Sandi ketika JRP melakukan random sampling itu mereka bilang swadaya. Tapi tadi Pak Heru bilang mereka dibayar kok Mas. Ada upahnya harian dan borongan. Pak Heru, yang benar yang mana ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk bicara pemberdayaan itu kayaknya nggak ada. Karena di situ ada tenaga kerja yang memang dibayar. Itu bukan dari para nelayan atau beli bambu, nancep sendiri untuk pengedaman lah atau apa gitu. Belum sampai saat itu. Pak Heru sempat ngobrol tidak, berbincang tidak dengan nelayan-nelayan yang kemudian tinggalnya di daerah yang tadi ikut ditanyai oleh JRP gitu. Sempat ngobrol nggak? Betul ya, tidak? Ya saya kan dari Keronjo Bu, nelayan juga. Tapi sampai saat ini belum ada sweeping atau apa atau tentang mengajak pemberdayaan atau sosialisasi atau dan lain sebagainya. Mas Sandi. Ya, saya pun sampai dengan hari ini tidak pernah ditanyakan survei soal pemilihan presiden waktu 2024. Tapi ada tuh angka surveinya. Kan begitu ya. Ya kadang kita membayangkan bahwa rakyat ini hanya ada di dalam rumah kita saja. Padahal jumlahnya 267 juta penduduk Indonesia. Tapi sebentar kan gitu. Mas Sandi, untuk JRP sendiri Mas, ini kan tuduhannya cukup liar Mas di luar Ya. sana. Ada yang bilang katanya JRP ini sepertinya ada bohirnya nih. Ada investornya dibayar untuk menggerakkan, Bayaran, mengatur opini. Ada yang bilang jangan-jangan JRP ini public relation dari sebuah korporasi besar untuk menutupi isu itu. Sampai seperti itu loh Mas. Itu tudingannya. fitnah-fitnah yang tersebar Mas, dikonfirmasi Mas. Baik, sah dia berpendapat itu, tapi tentu dia harus bertanggungjawabkan apa yang kemudian dia ucapkan. Kan sederhana hukum di kita, bahwa ada hukumnya dan segala macam. Tinggal apa yang mau diuji. Ini negara hukum, bukan negara asumsi, bukan negara apalagi spekulasi. Ini negara hukum, clear.
Kalau kemudian saya sebagai penanggung jawab dan segala macam masih pakai motor saya datang ke sini. Tidak benar dibayar, berarti tidak benar ya Mas ya? Siapa yang dibayar? Anda, JRP dan lain-lain kan tudingan seperti itu. Siapa Artinya yang mau membayar? dikonfirmasi tidak benar ya? Saya ini apa namanya? Sudah banyak track record di Tangerang ya. Aksi massa dan segala macam sampai saya dan kawan-kawan jahit mulut bicara soal kesehatan, siapa yang membayar itu? Kita boleh kehilangan apapun, tapi saya rasa kita tidak boleh kehilangan nalar dan nurani. Pak Sandi, Nah, itu poinnya. Clear di situ. boleh tanya nggak ya? Artinya gini, kenapa saya justru belum bisa menangkap ketika pemagaran laut itu dibilang swadaya gitu kan? Karena tolak ukurnya adalah pendapatan daripada nelayan tersebut. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Kronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu kan. Kalau per batang bambu saja kali enggak usah harga bambu itu sebenarnya 22.000 atau 20 sampai 15.000. Kita hitung yang terendahnya aja lah 15.000 kali berapa juta bambu udah berapa. Kira-kira masuk enggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan. Sementara pendapatan masyarakat sendiri ya saya pikir murad marit gitu. Itu, terima kasih. Mas Andi ditanggapi sebelum ke Mbak Susan. Langsung ditanggapi dulu Mas. Langsung poinnya boleh. Justru ini yang harus jadi pembahasan kita harusnya. Kenapa tadi saya buka dengan proxy war? Tidak ada kepentingan untuk nelayan dalam pembahasan tersebut, dalam framing tersebut. Kenapa tidak diviralkan soal kesejahteraan nelayan, apa kebutuhan nelayan dan segala macam? Rakyat kita ini tidak akan kenyang kalau lapar, kalau kita hanya bilang kenyang, walaupun kenyang itu sampai 1000 kali. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita ini hari ini posisinya sebagai komoditas politik yang kepentingannya bukan untuk kepentingan kita. Artinya dana itu hitung-hitungan tadi mungkin ya? Swadaya itu Lah Mas? iya, kan berangkatnya dari situ tuh. Langsung poinnya boleh? Maksudnya Kalau- tolong hitungin tolong hitungin buat saya kira-kira masyarakat ini bisa enggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira Kalau- masuk nggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat gitu. Ya kita tanya sama-sama yuk sama masyarakat. Saya ini kan kapasitas saya sebagai observasi gitu loh. Oke. Coba kapasitasnya sebagai observasi bukan pengawal bukan segala macam. Jadi jangan dipelintir-pelintir begitu. Yang kami khawatir Observasi. JRP juga di prank malah ya. Di prank gimana? Di prank, ya maksudnya semua jawaban dari yang Anda wawancara Ya kita tidak sesuai dengan fakta. saya nggak bisa menghakimi itu. Oke. Entah itu yang saya tanya dibayar. Orang saya nanya misalnya di desa ini ada nongkrong, coba saya tanya ini dan segala macam dengan kawan-kawan begitu ya, nggak saya sendiri. Ya saya nggak tahu dia latar belakangnya apa dan segala macam. Yang jelas warga sini, ya. Tinggal di mana? Sebelah sana, iya. Ya udah. Oke, Mbak Oke, Susan. boleh saya nambahin? Boleh silakan Mbak. Ini diskusi yang menarik ya, tapi terus terang kalau melihat gaya Pak Khalid dan Pak Heru ini sangat nelayan, nggak usah diraguin. Cara mereka berbicara, mereka memang benar-benar masyarakat yang pergi melaut dan itu tidak perlu diragukan. Yang perlu saya garis bawahi adalah dalam diskusi ini bukan soal statement yang dikeluarkan oleh Saudara Sandi. Kalau kemudian mau klarifikasi harusnya kan sudah dilempar ke media ya bikin statement lah gitu supaya kemudian tidak ada salah paham di antara mereka semua. Itu pertama poinnya. Yang kedua, saya ingin mengembalikan pada hal yang lebih substansi. Kita ngomongin soal pemagaran. 30 kilo, bukan 1-2 meter. Artinya nggak mungkin ini dikerjakan oleh rakyat, nggak mungkin dikerjakan oleh nelayan. Tanya mereka penghasilan mereka berapa. Bagaimana mereka setiap hari itu harus menghadapi ombak keras. Tanya ke mereka gitu. Masalahnya ini ada di halaman kita. 30 kilo dalam pengerjaan waktu 7 bulan, Bandung Bondowoso aja mungkin heran gitu ya. Kok bisa gitu, dan kemudian keluar lagi ada narasi bahwa ini dilakukan oleh swadaya rakyat. Rakyat mana yang mau melakukan pemagaran pesisir? Nelayan mana yang mau melakukan ini? Prinsip dasar orang laut itu mereka tidak memagari lautnya. Prinsip dasar. Itu ada sampelnya tadi Mbak, datang langsung nanya ke nelayan. Yang Mas mana? Andi?
Nah itu dia, saya tidak mau terjebak pada narasi itu ya, karena gini loh, ya orang punya teknik sendiri gitu, dan saya lepaskan itu kepada kawan-kawan dan itu pertanggungjawaban yang ya itu urusanmu dengan Tuhanmu lah ya, bagaimana nanti gitu. Tapi pada prinsipnya berbicara dalam konteks yang lebih sensitif sekali, ngomongin soal ruang hidup, ini soal ruang makan mereka loh ini gitu. Dan kita nggak bisa ngomong sembarangan bahwa kita sudah melakukan riset dan lain-lain. Kami juga turun ke sana. Tapi kami nggak mengeluarkan data yang sedemikian ekstrim dengan mengatakan yang aneh-aneh. Yang kita mau tuju saat ini adalah siapa yang kemudian membiarkan 30 kilo itu terbangun. Dan untuk apa? Itu aja. Itu yang harus kita jawab bersama Mbak Susan. Kami juga Itu akan dia. menghadirkan pihak pemerintah. Kenapa pemerintah kesana kecolongan? Kok bisa tiba-tiba ada dalam waktu 7 bulan? Sesaat lagi di Catatan Demokrasi pemirsa.